Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Semua makhluk akan dimatikan termasuk manusia, jin, dan malaikat. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai bahwa kiamat pasti akan terjadi, karena hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur." Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Hari kiamat suatu saat pasti terjadi, namun masalah kepastian waktunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Semua manusia tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Bahkan para nabi pun tidak mengetahui kepastian hari kiamat, karena merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai umat muslim dapat melihat tanda-tanda akan datangnya hari kiamat sudah dekat, berdasarkan apa yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita saat ini hidup di akhir zaman. Berbagai peristiwa telah mengisyaratkan bahwa bumi semakin tua, cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Berbagai bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan banjir kerap terjadi di berbagai penjuru dunia. Dalam kehidupan sosial, berbagai kejadian memilukan juga sering terjadi akhir-akhir ini. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, perang saudara, korupsi, dan berbagai bentuk kebejatan moral lainnya. Hal tersebut melanda di berbagai penjuru dunia. Banyak yang mengatakan berbagai kejadian tersebut merupakan pertanda kiamat sudah dekat. Berikut ini adalah 6 tempat yang menjadi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Danau Tiberias. Danau ini memiliki beragam julukan seperti Danau Al-Jalil, Danau Galilea, Danau Gensaret, Danau Kineret, dan Danau Kinerot. Danau Tiberias sebelumnya berada di wilayah Palestina, tapi sekarang diklaim Israel sebagai wilayahnya. Menjelang kiamat besar, air danau ini akan habis. Dikisahkan, Tamim Ad-Dari bertemu sosok Dajjal, makhluk yang membawa fitnah besar bagi manusia di sebuah pulau kecil. Dajjal menanyakan perihal permukaan air danau Tiberias. "Beritakan kepadaku tentang danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain diriwayatkan dari An-Nuwas, Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Setelah itu gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah dan meminum habis semua air dalam danau tersebut." Hadis riwayat Muslim. Sungai Yufrat. Mengeringnya Sungai Yufrat sempat diperbincangkan karena menjadi pertanda hari kiamat semakin dekat. Dalam hadis disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Yufrat ini mengering. Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga munculnya gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, 'Mudah-mudahan akulah orang yang selamat.'" Hadis riwayat Muslim. Para ilmuwan menemukan bahwa dari tahun 2003, cekungan Sungai Tigris dan Yufrat di bagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran kehilangan 117 juta kaki akre atau 144 km kubik air tawar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan
Sungai Yufrat saja, tanpa menyebut sungai yang lain. Baisan. Baisan merupakan wilayah subur di daerah Al-Ghour, Palestina. Daerah ini memiliki banyak perkebunan kurma yang punya keterkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Menjelang hari kiamat, pohon kurma di Baisan tidak akan berbuah. Dalam hadis disebutkan, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya danau Tiberias, keringnya mata air Zugor, dan pohon kurma Baisan tidak lagi berbuah. Kini, tempat itu masih ditumbuhi pohon kurma yang masih berbuah, namun mulai mengalami penurunan. Kawah Aden. Aden merupakan ibu kota Yaman yang kemudian dijadikan zona perdagangan bebas. Kota ini terletak 170 km timur Bab el-Mandeb. Dari Umar Sulaiman al-Ashigor dalam bukunya Ensiklopedia Kiamat, menulis sebelum hari kiamat, api akan keluar dari kawah Aden yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, pegunungan Aden dapat meledak sewaktu-waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api itu akan keluar dari dasar lereng Aden, mengerah manusia. Api itu akan diam ketika manusia tertidur. Api itu berjalan ketika manusia berjalan. Arab Saudi. Beberapa fenomena terjadi di Arab Saudi yang diyakini sebagai pertanda dekatnya hari kiamat. Di antaranya, turun salju dan banyaknya pepohonan hijau. Selain itu, banyaknya bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Kemudian, terjadinya perselisihan di antara anggota kerajaan yang memimpin Hijaz. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menukil salah satu hadis yang menyebutkan, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi perselisihan di antara keluarga kerajaan yang memimpin Hijaz. Hijaz adalah Arab Saudi sekarang. Arab Saudi yang dikenal sebagai negara syariat Islam kini beralih menuju modernisasi. Putra mahkota Muhammad bin Salman ingin menjadikan Arab Saudi seperti Eropa atau dikenal dengan Vision 2030. Negeri Syam. Negeri Syam mencakup daerah Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim disebutkan, pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan besar, Al-Malhamah Al-Kubro, adalah sebuah negeri bernama Gutoh. Di negeri itu terdapat sebuah kota bernama Damsyik atau Damaskus, Suriah. Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin di tempat tersebut. Ketika Imam Mahdi berhadapan dengan Dajjal, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus, Suriah. Isa al-Masih membunuh Dajjal dan pengikutnya di gerbang Lod, Palestina. Itulah tempat-tempat yang akan menjadi tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Jika melihat dari tempat-tempat yang disebutkan tersebut, banyak tanda-tanda yang membuktikan bahwa hari kiamat semakin dekat. Kita sebagai umat muslim sebaiknya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Dajjal telah muncul, akan banyak dari kalangan manusia yang menjadi pengikut Dajjal karena kelebihan yang dimilikinya. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Semoga kita menjadi orang-orang muslim yang kuat imannya, agar tidak terjerumus ke dalam fitnah Dajjal. Dan semoga kita menjadi umat Rasulullah yang selalu percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab.